Halo teman-teman IK Mas Undip, kali ini aku mau ngajak teman-teman untuk keliling ke beberapa fakultas di Universitas Diponegoro. Tentu saja nih, menjadi mahasiswa baru perlu mengenal lingkungan kuliahnya dengan cara asyik. Nah, yang pertama nih kita mau ajak kalian ke fakultas yang banyak cowoknya, tapi kang gosing. Yap, FT. Di FT sendiri ada jurusan teknik mesin, teknik geologi, teknik geodesi, teknik komputer, teknik lingkungan, teknik kimia, teknik sipil, dan teknik PWK. Organisasi fakultas teknik pastinya ada BEM, Senat, dan himpunan mahasiswanya pada setiap prodi. Untuk UPK ada Kabutek, FEC, ETC, LPM Momentum, FCT, PSMT, dan untuk UKM-nya ada Engineering Badminton Club, Entrance, Endurance, dan Engineer FC. Welcome to FISIP Undip, kampus orang kita nih, yang pastinya berkaitan dengan pemerintahan. Nah, ada ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, administrasi bisnis, administrasi publik, dan HI. Dan kalau ditanya organisasi dan UKM, FISIP sendiri punya Badan Eksekutif Mahasiswa dan Senat Mahasiswa, HMPS Administrasi Bisnis, Administrasi Publik, Hubungan Internasional, Ilmu Komunikasi, dan Ilmu Pemerintahan. Dan beberapa UPK seperti UPK PRMK, Tatra, FKMM, Globis, Orange Square, dan Orangers. Yuk lanjut ke gedung yang katanya termegah di Undip. Tara, Fakultas Hukum. Prodi di FH ini cuma ada satu ya, yaitu hukum. Nah, tapi ada beberapa bagian-bagiannya loh, yaitu dasar-dasar ilmu hukum, hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum dan masyarakat, hukum internasional, dan hukum acara. Selain BEM dan Senat, banyak UKM yang ada di Fakultas Hukum, seperti Kelompok Studi Bahasa Asing (KSBA), Kelompok Studi Hukum Islam (KSHI), Sedu Raj Park, FEMES, ALSA, ALSA, dan Kelompok Riset dan Debat KRD. Nah, kalau fakultasku, Fakultas Ilmu dan Budaya, si terkenal dengan sebutan mahasiswa tersantuy and fleksibel. Prodi yang ada di Fakultas Ilmu Budaya sendiri ada 6 nih, yaitu ada Sasi, Sasindo, Sasjep, Sejarah, Antropologi, dan Ilmu Perpustakaan. Organisasi dan UKM yang ada di Fakultas Ilmu Budaya ada Senat Mahasiswa FIB, BEM FIB, Himpunan Mahasiswa KMSI, Keluarga Mahasiswa Sasindo, ETSA, English Department Student Association, Himawari, dan kawan. Keluarga Mahasiswa Antropologi Undip. UKM-nya sendiri ada Teater MK, MPR Kampus, SIB, Salman Ilmu Budaya, Tari Bali, Unity, and Diversity, dan masih banyak lagi. Lanjut ke sekolah vokasi yang punya 2 gedung di bawah, yaitu Peleburan dan di Tembalang sendiri. Vokasi ini banyak banget departemennya ya. Ada Prodi Teknologi Industri, Teknologi Rekayasa Kimia Industri, Teknologi Rekayasa Otomasi, Rekayasa Perancangan Mekanik, Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan, dan Teknik Listrik Sipil dan Perencanaan. Terdapat Perancangan Tata Ruang dan Pertahanan, Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Bisnis dan Keuangan, terdapat Akuntansi Perpajakan, Manajemen dan Administrasi Logistik, dan Informasi dan Budaya, terdapat Bahasa Asing Terapan, Informasi, dan Humas. UKM di sekolah vokasi ada kelompok kegiatan mahasiswa antar bidang, UKM Resimen Mahasiswa Satuan 901, UKM Pramuka Racana Diponegoro, UKM KORPS Sukarela Palang Merah Indonesia, KSRPMI, UKM Mahasiswa Pecinta Alam, Babeala, dan ada beberapa UKM olahraga. Yuk lanjut ke Fakultas Ekonomi Bisnis yang katanya sih anaknya fashionable banget, gaul, dan hits abis. Prodi di FEB sendiri ada akuntansi, manajemen, ilmu ekonomi, dan ekonomi Islam. Organisasi FEB ada banyak banget. Ada BEM FEB Undip, Senat Mahasiswa, Lembaga Pers Mahasiswa LPM, English Economic Conversation Club, EECC, KMA, dan masih banyak lagi.
kepanjangan FPP? Yap, Fakultas Penuh Praktikum. Di sini ada prodi agribisnis, agroteknologi, teknologi pangan, dan peternakan. Organisasi yang ada di FPP ada BEM, Senat, HMD Pertanian, HM Peternakan, Klub Seni, SBS Radio, Atmosfer, Galus Lafayette, Minerva, LPM Nuansa, PMK, KM Anahal, PRMK, UPK Olahraga, dan Cekusan Hawaii. FPP ini selain ada kandang rusa, juga ada kandang sapi, kandang kambing, dan kandang ayamnya loh. FPP juga punya taman Agro Technopark. Nah, kalau sekarang nih kita lagi di depan fakultasnya pip calon mantu FKM. Di FKM ini gak ada prodi ya teman-teman, adanya peminatan. Nah, peminatannya ada apa aja sih? Yuk sini aku kasih tahu. Ada Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, AKK, Biostatistik dan Ilmu Kependudukan, Biostat, Epidemiologi dan Penyakit Tropik, Gizi Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Ibu dan Anak, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesehatan Lingkungan, dan Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Organisasi anak FKM ada BEM, Senat Mahasiswa, dan masih banyak lagi. Lanjut ke fakultas yang butuh ketelitian dan ketelatenan nih. Yap, Fakultas Matematika dan Sains. Program studi di Fakultas Sains dan Matematika ada Matematika, Statistika, Biologi, Bioteknologi, Fisika, Kimia, dan Informatika. Organisasi anak FSM ada HM, Himpunan Mahasiswa, dan BEM FSM, Badan Eksekutif Mahasiswa, Senat, Paduan Suara, Madani, PMK, PMRK, dan SBC, Science Basketball Club. Kalau sekarang kita lagi berdiri di depan patung ikan marlin, ya, ikon Fakultas FPIK. Fakultas FPIK sendiri terdiri dari Fakultas Aquacultur, Manajemen Sumber Daya Perairan, Ilmu Kelautan, Oceanografi, Perikanan Tangkap, dan Teknologi Hasil Perikanan. Organisasi FPIK juga gak kalah keren nih sama fakultas lain. Ada BEM, Senat, Himpunan Mahasiswa Departemen, Kelompok Studi, Farmasi, Seaweed, Magister, dan HCR. Lanjut ke Fakultas Psikologi yang sering dikira peramal nih, dan setiap kalau ketemu orang langsung suruh baca pikiran deh. Nah, organisasi yang ada di Fakultas Psikologi yaitu ada NEM, Senat, Biskojo, PSI Hijau, Skripsi LDF, Psikojur, Jurnalis, KESPPI, KLP Studi PS Islam, PMKK, Kerohanian Sebelah, Psikopop, Olahraga, Psikofo, Vokalista atau Padus, dan FYI, gedung psikologi baru banyak pembangunannya loh. Fakultas Kedokteran punya 5 prodi nih, yaitu Kedokteran Umum, Kedokteran Gigi, Keperawatan, Farmasi, dan Gizi. Organisasi fakultasnya juga gak kalah keren dan gak kalah menarik loh dari yang lain, yaitu ada BEM FK Undip, Senat FK Undip, Himka Keperawatan, Himaku Undip KU, Himfasi Undip Farmasi, Himkagi Undip KG, HMIG Undip Gizi, Social Volunteer, Kesenian Nusantara FK Undip, dan LPM Impulse. Setelah kompleks perkuliahan, sekarang lanjut pada gedung-gedung umum yang ada di Universitas Diponegoro. Dimulai dari patung Pangeran Diponegoro dengan kudanya yang menjadi salah satu ikon penting yang ada di Undip. Di belakangnya ada rektorat dari Universitas Diponegoro. Bergeser ke Rusunawa yang mana ini sebagai asrama bagi mahasiswa Undip. Bangunan yang terdiri gedung A dan B untuk mahasiswa putra dan gedung C dan D untuk mahasiswa putri. Yang terbaru gedung E yang didirikan pada tahun 2016 dan diresmikan pada acara senam bersama rektor tahun 2017. Gedung E ini diperuntukkan untuk mahasiswa putri. Banyaknya permintaan untuk tinggal di Rusunawa, berdirilah gedung F untuk mahasiswa putri. Tentu fasilitas yang ditawarkan sudah sangat membantu mahasiswa dalam menunjang studinya selama di Undip.
Gak perlu panik buat teman-teman pecinta olahraga. Di Undip disediakan fasilitas olahraga seperti jogging track, pusat kebugaran, lapangan bulu tangkis, lapangan bola basket, dan gak kelupaan teman-teman dapat melakukan aktivitas olahraga dengan memanfaatkan stadion yang ada. Asik kan kita bisa tetap sehat jasmani di sela-sela hektiknya perkuliahan. Bangunan dengan ciri khas piramida yang menjulang ke atas diberi nama yaitu Masjid Kampus Undip. Bangunan ini merupakan salah satu rancangan dari alumni Undip loh. Luar biasa, keren banget. Perpustakaan Pusat Undip yang mana masih berada di Kompleks Gedung Widya Puraya. Jika dirasa referensi yang ada di perpustakaan ini kurang, teman-teman masih dapat mencarinya di fakultas dan jurusan. Karena masing-masing fakultas dan jurusan ada perpustakaannya sendiri. Teman-teman yang sedang sakit gak perlu khawatir 7 keliling, karena di Undip memiliki RSND atau Rumah Sakit Nasional Diponegoro yang memiliki fasilitas lebih dari 100 dokter yang pastinya siap melayani teman-teman. Selain itu, ada pula tempat praktik dan penelitian bagi teman-teman Undip. Nah, kalau ini pusatnya buat mahasiswa di Talk dan pengen lihat sunset. Bukit Dipo ini saat senja sangat ramai, bahkan banyak penjual di sekitaran bukit. Jembatan Sikatak ini dibangun untuk menghubungkan Jalan Profesor Sudarto dengan Jalan Lingkar yang terputus oleh Sungai Krengseng. Ada pula tujuan dibangunnya jembatan ini yaitu untuk mengakomodasikan pergerakan arus lalu lintas dari Jalan Lingkar Undip menuju Jalan Profesor Sudarto tanpa harus memutar arah atau memasuki kampus utama. Waduk Pendidikan Diponegoro memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar loh, seperti menjadi supplier irigasi, penyedia air, dan juga bisa dijadikan sebagai objek rekreasi. Setelah kita mengelilingi kompleks perkuliahan Universitas Diponegoro, sekarang lanjut ke tetangga sebelah, yaitu Poltekkes dan Polines. Poltekkes atau Politeknik Kesehatan yang berada di Semarang merupakan perguruan tinggi di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di sini tentu banyak cewek-cewek idaman yang cantik dan juga pintar. Jurusan yang ada di Poltekkes Semarang meliputi jurusan keperawatan, jurusan kebidanan, jurusan gizi, jurusan radiognostik dan radioterapi, jurusan kesehatan gigi, jurusan rekam medis dan informasi kesehatan, profesi, dan pascasarjana. Nah, adapun bentuk dan struktur organisasi mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Semarang, yaitu DPM, BEM, BEMA, dan HIMA. Polines atau Politeknik Negeri Semarang adalah perguruan tinggi vokasi negeri yang berada di Semarang. Polines menjadi perguruan tinggi terapan yang diakui secara nasional dan internasional. Perguruan tinggi vokasi negeri ini terkenal di area kampus Universitas Diponegoro yang terletak di Jalan Profesor Sudarto, Tembalang. Program studi yang ditawarkan ada jurusan teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin, akuntansi, dan administrasi bisnis.
Tentu saja ada fasilitas penunjang akademik yang ditawarkan. Teman-teman yang ingin aktif organisasi, tenang. Politeknik Negeri Semarang ini memiliki beberapa ormawa. Juga ada banyak UKM yang bisa sebagai wadah buat teman-teman berkembang. Keren banget kan?